Ini gaul bukan main gila ini. Ini bukan gaul kau minum laru saat jarget. Itu bukan. Itu gaul bikin maka hati. Dia minum 1 gelas mah dia mabuk 5 jarget. Karena ada orang begitu, berangkat 1 gelas besok mabuk ini. Itu picabu kumis dan bibir-bibir sampai. Tinggal di bepung kampung dia cawu dia bibir-bibir. Mabuk 1 gelas lu bikin lebar dan lu paling mabuk. Ingatkan kita supaya jangan ada kita sekalipun 12 tahun perjalanan iman, perjalanan pelayanan, suka duka di dalam Allah, tetap kita berkata, bukan aku Tuhan tapi karena Engkau. Saya jumpai banyak orang ketika mulai dipakai Allah, diberi kesempatan, diberi kepercayaan, bukannya tambah rendah hati, bukannya tambah memuliakan Allah, tapi mulai pamer diri, pamer ini itu. Saudara-saudara, jangan sekali-kali mencuri kemuliaan Allah. Prinsip hamba Tuhan jelas, dipuji tidak bertambah, dihina tidak berkurang. Orang mau hina emangnya gua pikirin anjing menggonggong angka usuk bala. Anjing. Inilah pendeta berdosa juga. Bawaannya semua bala. Anjing menggonggong apa? Jalan terus. Pusing amat. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang, ejekan orang. Saudara menyanyi pukul tangan orang yang tombeki lebe-lebe dari mana anteru. Jangan sampai dong ketua sinode. Santai saja. Lu omong sampai lu mulu babui. Lo omong sama lu mulu busa, bagiku sekali bertobat tetap bertobat, sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan, sekali melangkah saya tidak akan kembali lagi. Amin. Ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung. Karena Tuhan sayang Anda pun tidak tanggung-tanggung. Dia tidak berhenti di Getsemani, dia selesai sampai Golgota. Jadi karena Kristus yang telah dibenarkan di dalam Yesus, saudara tolong supaya kita punya kerendahan hati, punya fokus yang jelas kepada Tuhan. Abraham, bapak segala orang percaya itu, kenapa dia benar? Dalam bukunya Musa atau kitab Musa, kitab pertama dari seluruh kitab kita, Kejadian, Musa mengatakan begini, Kejadian 15 ayat 6. Ingat ya, Musa itu yang tulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Istilah teologi bilang Pentateuk. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Kenapa? Karena dia percaya. Makanya penulis-penulis perjanjian baru seperti Paulus, dalam dunia teologi orang sering pikir ada kontras antara tulisan Paulus dan Yakobus. Sebenarnya tidak. Itu kasusnya berbeda. Tapi pada prinsipnya kekristenan, orang bisa benar mutlak karena iman. Justification by faith. Mari kita lihat Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3. Kita baca bergantian, saudara-saudara ya. Saudara dan saya bergantian, saya lebih dahulu. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita, saudara? Iya, jadi tidak ada orang dibenarkan karena perbuatan. Tidak ada, saudara-saudara. Saya ada kasih ide di saya punya tim kreatif yang bikin baju. Karena di gereja kami sedang membangun, jadi ada upaya cari dana begitu. Saya buat kalimat bilang begini, mau selamat tanpa Yesus itu sama kayak naik perahu kertas pisabu. Mungkin atau tidak orang naik perahu kertas pisabu
Itu lu mau suanggi tingkat dewa juga tetap. Itu perahu kertas ikan tembang 4 ekor satoto lobang sini. Itu belum yang gargaheng masih tembak. Apalagi kalau ikan pari iu dondat rata. Itu orang buka makan selalu sadom baku rampas. Sebelum baku rampas saya bilang, "Woi, hadiah ulang tahun." Artinya pesan dari kalimat yang saya angkat itu mustahil seseorang mau selamat tanpa Yesus. Seseorang mau selamat hanya apa? Modal usaha, tidak bisa. Urutan yang benar itu kalau saudara sakit, minum obat, sembuh, olahraga atau kerja. Ulang sakit apa? Urutan minum obat, sembuh. Itu yang ketiga. Baru bekerja. Jangan kasih balik. Sakit, minum obat, lari sore. Lari keliling Sitarda dengan harapan semoga sembuh. Ini sembuh atau mati? Lu masih sakit, lu minum obat, belum sembuh, lari kau cari sembuh. Kerja gila. Yang benar apa? Sakit, minum obat, sembuh. Nah, bukti orang sembuh. Tadi sakit sampai kantor, toh. Tadi sakit sampai bisa main bola kan. Tadi sakit sampai bisa main volley. Tadi sakit sampai bisa naik pohon kelapa. Sembuh, kau cari sonada lah. Di mana? Pohon kelapa. Disunai. Kenapa? Susembuh. Jadi kalau ada orang baton tanya, susembuh kok masih ditutup kain macam begini. Susembuh. Omong kosong. Orang sembuh itu mulai beraktivitas. Amin. Nah, diserangkan dalam konteks rohani, kita semua berdosa. Amin. Beriman pada Yesus, selamat. Amin. Baru berbuat baik. Berbuat baik ini apa? Bukti bahwa Anda sudah selamat. Berbuat baik ini apa? Bentuk ucapan syukur. Berbuat baiknya terlalu banyak macam. Datang persekutuan doa, bantu persekutuan doa, terlibat pelayanan, son hitung-hitung kali bagi. Karena prinsip pelayanan bukan masalah, itu pelayanan tuh untung atau rugi, benar atau tidak itu pelayanan. Amin. Begitu. Berdosa, beriman, selamat. Baru berbuat baik. Jangan berdosa, beriman, usaha. Mudah-mudahan selamat. Ini agama lain, kewajaran. Kita tidak begitu. Orang lain pun berbuat baik untuk selamat. Kita pun berbuat baik karena sudah selamat. Urutannya beda. Amin. Jadi Anda duduk di sini karena apa? Sudah selamat. Harusnya begitu. Saya tidak percaya orang sudah selamat hanya main duduk di rumah. Itu sama kayak tadi. Sembuh kok. Sudah. Saya tidak percaya. Orang sudah selamat, pikirannya tidak tenang. Dia selalu berpikir bagaimana jiwa-jiwa semakin menumpuk di persekutuan itu. Berapa banyak daerah yang harus saya jangkau? Berapa banyak jiwa yang harus saya menangkan? Itu baru selamat. Selamat ku tenganga sebintang bingung tanganga. Tanganga tuh buta huruf tambah buta kanau. Itu pendetaian di mana itu istilah. Orang ajak pelayanan senang. Lu mati di mana? Di sorga, geng. Di sorga, geng. Di sorga yang di Kuan Heu. Makanya saya lihat semangat saudara-saudara ini. Semangat ini didasarkan oleh apa? Tuhan telah menarik Anda dari gelap menuju terang yang ajaib. Makanya orang terang itu beda. Kan perjalanan orang benar itu begitu ya. Seperti di dalam Amsal ya. Amsal, sebelum masuk Amsal kita lanjutin dulu pembagian sekarang ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita lihat lagi bagian yang lain yang penting supaya kita paham karena apa kita jadi orang benar. Roma 5
ayat 17. Saudara dahulu. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka diberikan mereka yang telah menerima sesungguhnya dengan kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang yaitu Yesus Kristus. 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Perbuatan siapa? Yesus Kristus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudara, 19. Ketaatan siapa sampai kita semua jadi orang benar? Yesus Kristus. Dia mulai dari Bethlehem, Getsemani, Golgota. Wow, dari kandang hina di taman Getsemani sampai di Golgota dia kerja tuntas. Makanya dalam doa dia bilang, Bapa, aku telah menyelesaikan tugas itu. Di atas kayu salib dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dia tidak pernah kerja setengah-setengah. Kalau ada satu dosa saja yang belum beres, dia tidak akan kembali ke surga. Dia sudah tuntaskan semua. Maka celakalah orang yang tidak terima dia. Ya, saya sudah bilang Tuhan suka beres di Golgota itu. Bukan pare sama kayak ini aqua ini sudah jadi di pabrik. Untuk bisa ada di kotompung kios atau kotompung kulkas atau kotong bisa minum bakar api ame. Amin. Bukan aku melayang sendiri datang, tidak bisa. Aku aswangi. Amin. Susah selesai. Tinggal datang kepada Yesus. Makanya Matius 11 ayat 28 ini ayat populer. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia beri kelegaan, ketenangan, sabados, istirahat bagi saya dan saudara. Tidak ada tempat lain. Makanya kita bilang sering khotbah di mana-mana. Ada banyak jalan ke Pasar Impres. Kalau jalan ke Romas terlalu top. Kita bicara konteks Kupang aja. Terlalu banyak jalan ke Pasar Impres, tapi jalan ke surga cuma satu. Amin. Cuma satu. Yesus Kristus Tuhan. Kalau sampai ada jalan lain, maka itu sesungguhnya. Atau dengan kata lain, kalau ada pengajaran, kalau orang di luar Kristen ajar ada jalan lain, ya kita sudah tahu karena memang dosen mau terima. Tapi kadang-kadang ada botempu yang mengaku pendeta, hidup dari kolete jemaah, tapi dari mimbar baterai. Ingat saudara-saudara, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup hanya untuk Kristen saja. Yang lain pun ada sendiri. Ini penghinaan terhadap pengorbanan Kristus. Penghinaan. Kalau ada jalan lain, maka kematian di Golgota adalah kematian terkonyol. Kalau ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, kematian di Golgota kematian paling bodoh. Waktu saya tahu ada jalan lain juga, waktu hanya datang sebagai salah satu jalan. Biar kau dapat pokok mah bukan untuk satu jalan, satu-satunya jalan. Salah satu, dia bukan salah satu jalan, dia satu-satunya jalan. Makanya berhati-hati dengan pendeta-pendeta yang latar belakang teologinya liberal, pluralisme, inklusivisme. Itu bahaya bagi gereja. Dan ingat di NTT banyak. Dan kalau sudah dengar khotbah, kalau mulai bilang ingat ada jalan lain, ini penghinaan terhadap Kristus. Tidak ada jalan lain. Lalu saya sering khotbah di mana-mana, bukan cuma di sini, di lapangan Polda biasa sampai Fadong, di televisi yang saya tahu tontonan saya hantam, saya mainkan. Saya tidak mau jaga perasaan orang. Amin. Lalu ada tuduhan mengatakan itu pendeta melatok terlalu arogan sekali. Tahu ada orang iman lain di situ, mah dia omong bilang Yesus satu-satunya jalan. Dia kehebat-hebat so jaga perasaan orang. Dan bilang beta apa? Arogan. Apakah Petrus arogan ketika dia omong ayat berikut?
Kisah 4 ayat 12. Anda tahu ini ayat dia omong di mana? Di depan orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Di depan orang-orang yang benci Yesus, Petrus berkhotbah dan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, haleluya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa yang berani berkata Petrus arogan? Ayat 8 bilang, dia bukan naik ayat 8, dia penuh Roh Kudus, bren. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, sampai di ayat 12 tadi. Arogan kok penuh Roh Kudus? Penuh Roh Kudus berani, bukan pengecut, bukan hanya makan dari kolete umat. Kami juga hidup dari penginjilan, tapi kami tidak bicara kasih cari kepentingan perut. Allah kami kaya. Kalau jaga perasaan manusia, Paulus berkata, sesungguhnya kamu bukan hamba Kristus. Perhatikan ayat ini, Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10 dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 sama-sama. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Makanya besok diundang lagi Bimbro, PNS, Bank NTT dosen undang. Kok itu kan 5 agama. Semua orang, semua agama ada berbeda bilang, tolak Yesus, neraka. Dong kusu-kusu, jangan undang dia. Sampai ini hari saya tidak lagi. Oh iya, mesti. Beta kalau ditolak karena kebenaran, kita ada kebahagiaan tersendiri. Tapi karena ditolak karena tipu, putar balik, ya kita mesti bertobat. Amin. Karena ada hamba Tuhan yang ditolak ternyata mafia. Pelayanan-pelayanan ganggu orang bini banyak. Dan dia satu dia pegang baru yang salom. Ini ramas terlalu kuat. Ini bapak-bapak berdua di muka, saya adik-adik dong. Ketong semua nih minta maaf untuk anak gaul di kota. Terlalu gaul. Ketemu gaul nih gaul jahat punya. Gaul minta maaf, Pak. Gaul artinya saya bukan orang kaya mah. Paksa diri sampai gaul high class. Sampai punya link dengan artis dan lain sebagainya. Ini gaul bukan main gila ini. Ini bukan gaul kau minum larut saat jargen, itu bukan. Itu gaul bikin maka hati. Dia minum 1 gelas mah dia mabuk 5 jargen. Kan ada orang begitu, berangkat 1 gelas besok mabuk ini. Itu cabuk kumis dan bibir-bibir sampai. Kalau di kampung dia cabuk dia bibir-bibir. Mabuk 1 gelas lu bikin lebar dan lu paling mabuk. Ini ketong foya yang berat punya saudara-saudara. Dan waktu kami bertobat, beta khotbah keras di gereja. Jamu tangan di orang pembini pembahu. Jangan minta maaf ya orang persekutuan doa. Beta lihat kadang-kadang kita kecolongan, talar rohani sampai ke orang gila. Saya tidak lihat di sini karena saya sering datang pas undang khotbah. Saya tidak ikut bersekutu dan saya lihat anak muda banyak. Beta sayang saudara. Jangan persekutuan menyanyi mati pun kalau pacaran juga dia palo, naik motor dia palo nyong sampai nyong asna. Maka dia menyanyi tahun Yobel ini saudara. Inilah tahun Yobel. Sebentar dia naik motor. Yang bagi ada kakak semua itu. Mengerti kau? Amin. Kau takut jatuh. Sudah bilang kakak over gigi.
over pelan-pelan. Amin. Pegang yuk pelan. Ini kakak sampai tempat tujuan bukan apa membuat tank, kakak mati. Sampai toket tempel di kosan. Jadi dengar baik-baik. Kalau ditolak gara-gara kebenaran, khotbah apa adanya, kita bersuka cita. Makanya kami di gereja kami tekankan itu, bapak-bapak gaul-gaul, ada bapak-bapak yang masih gagah, ibu-ibu juga masih gagah. Ya soal kalau doma lawan besok ada urusan, tapi kita bicara apa adanya. Tuhan kan bilang sama Yeskiel, kalau ada orang kita lupa depu ayat. Haleluya. Tunggu Kobelia. Karena pendeta semangat masalah. Yeskiel 33 ayat 11. Saudara lihat ini ayat ini perbandingan aja, ya. Yeskiel 33 ayat 11 dikatakan demikian. Tuhan bilang saya Yeskiel, katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi kalau ada di sini yang fasik, garba biru, ceke mabok, kumpul kebo, dengar baik, Tuhan tidak mau Anda mati dalam keadaan dosa itu. Ini Tuhan yang sama di zaman Yeskiel, Tuhan yang sama yang hadir di sini sekarang ini, dan Dia sedang panggil engkau melalui khotbah hina ini. Demikianlah firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada apa? Pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia apa? Hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mau orang mati bodoh. Tapi kecuali orang itu yang memang kepala angin, kepala batu, ya apa boleh buat. Di bagian yang lain saya agak lupa datanya di mana. Tuhan pakai Yeskiel dan dia bilang begini, kalau orang berdosa kau sudah togor tapi dia tidak bertobat, dia mati, dia tanggung sendiri. Tapi kalau kau sudah dia hidup bengkok, kau tidak omong, dia mati, kata Tuhan Yeskiel, beta tutup terlalu. Tuhan tuntut. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, saya sebagai hamba Allah bersyukur bahwa kesempatan ini saya bisa berbagi kepada saudara, mengingatkan saudara dan saya supaya saudara dan saya tidak bermain-main dengan Tuhan, ya. Oh, ini ayatnya saya sudah dapat. Yeskiel 33 ayat 7. Saudara yang baca 1, 2, 3. Ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau, maksudnya Tuhan bilang sama Yeskiel, lu tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu memang akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saudara, 9. Jadi kalau saya suruh bertobat di sini, saudara tidak mau, urusan amat. Saya sih omong apa adanya, yang gonceng sampai nyong mau mati, saya sih omong. Yang pacaran-pacaran ada kos-kos, kau bikin dosa di kos. Apalagi lu kalau kos di sekitar sini, di muka sini ada kaki dia, baru lu bikin dosa, lu cari mati sedu. Kan free sex di daerah-daerah kos-kosan ini kan ngeri. Saudara hujan, saudara kakak telepon ade datang, sudah kakak sudah tunggu. Ade bilang, beta kupi nanti kakak bikin apa-apa, sambeta mah.
Lebih kakak yang datang kok kotong bikin di sini adanya Julel anak tua. Kita aku bilang pisana kok kakak bikin, dia bilang di sini kok kotong bikin. Itu sama umpan peluru. Amin. Nyong pegang bilang apa? Siapa yang baterai lupa orang malah betapa dia bisa letakkan. Dia yang tadi bikinin barang. Napoleon. Dengar. Nyong pegang bilang dia jangan. Seandainya Nyong pegang marah maksud saya. Gimana kok Nyong pegang dia jangan? Mungkin dia ingin ilustrasi yang dulu. Nyong pegang marua. Amin. Kakak begitu. Beta jengkel kapan di persekutuan doa 1 beta pijo. Ini ibu bersaksi naik omong semenang. Sudah saya semampu omong menangis juga beta mau otak. Bila ibu omong sudah jamin. Ibu naik bersaksi saudara. Selama dia omong. Bila ada dulu di persekutuan doa, ada dulu berlutut ke doa. Bapak satu korek di kaki. Bapak janji bilang sini pulang kau singgah di hotel. Dia bilang kau sama berdosa juga. Dan ibu menangis. Beta naik hotel beta kau ibu juga salah. Pas dia sorong begitu cabut bulu kaki. Cabut. Pegang mau hilang mah. Cabut. Beda gini dia gatal lo hilangnya. Lagi diam lu piko nuris nih. Iblis 1 tambah tua tambah mas nanao. Marah itu ibu juga salah bukan cabut mah ibu hanya begitu. Kepala. Ini nih tolak menggoda ini. Kepala menggoda. Bukan cabut mah dia ikut apa lu. Tuhan bilang YSG lu omong kodong sandengar ya sudah. Macam ketawa pulang bosan bikin. Amin. Jangan bapak bawa kos ketemu orang tua. Bapak bilang bapak ini besok bawain. Bapak bilang orang mana? Orang mana? Kipu orang bapak aku ini bapak supesan cari orang luar. Ini bapak sulahir di Kolbano, nenek di Kolbano, sekolah di Kolbano, saki-saki di Kolbano, masuk minta di Kolbano, hela step di Kolbano, semua. Struk ringan di Kolbano, pilkada di Kolbano, semua deka mati di Kolbano. Lu bawa laki-laki Kolbano lagi. Cari rote ko sumba ko. Oh. Sama su Kolbano. Lu bawa datang orang mana? Kit Nora ko mako sama uma mesa. Kita benar mutlak anugerah, amin. Iya, jadi saudara jangan pernah takut. Nah, kekasih Allah dari pembacaan tadi bahwa ternyata
orang benar ini kemudian diberkati oleh Tuhan. Cara Tuhan memberkati menarik di dalam ayat kita di Mazmur 5 ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, sebab engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ya Tuhan memberkati orang benar itu menurut ini ayat dengan cara bikin pagar, memagari, ya. Itu sama dengan ayat ini, ayat di Mazmur pasal 91 ayat 4 mengatakan demikian, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi Tuhan memberkati orang benar itu dia bikin pagar. Saya mungkin pernah sampaikan di sini, tidak saya lupa. Tujuan orang buat pagar yang pertama untuk membedakan. Saudara pernah lihat itu tembok Berlin? Pernah tahu ya tembok Berlin? Itu dibuat dengan tujuan membedakan mana Jerman Barat, mana Jerman Timur. Tujuan orang bikin pagar. Pagar kantor gubernur pernah lewat? Itu untuk membedakan mana wilayah kantor gubernur, mana jalan raya. Lipo pun pagar. Pernah lihat? Untuk membedakan mana wilayah Lipo, mana wilayah Hotel Naka. Jadi tujuannya bikin beda. Jadi kalau Tuhan memagari kita, berkat yang pertama itu ialah berkat rohani yang bernama tampil beda. Jadi persekutuan doa, kalau iko-iko persekutuan doa yang saya tekankan tadi itu benar, beda kita. Perbedaan pertama-tama dikerjakan oleh Allah, tapi manifestasinya, wujud nyatanya kelihatan dari kehidupan kita. Anda orang pilihan atau tidak, orang lain tidak tahu, tapi ketika melihat perbedaan orang mulai tebak, waduh beda nih. Kita tidak bisa bilang saya orang pilihan, bedanya apa? Kok orang memaki lu memaki? Orang pacaran free sex, lu free sex. Orang duduk omong orang punama, lu juga omong orang punama. Sama saja. Bedanya di mana? Harus beda. Amin. Orang lain bisa ampuni orang, lu bilang menyanyi di persekutuan doa, putus kayu batu masa-masa. Asal lihat satu pemuka, jantung berdebar lebih cepat. Karena jengkel. Anda dengar baik-baik, orang Kristen beda. Stefanus itu dibedakan oleh Allah. Orang lain kalau kena lempar seperti Stefanus, mungkin disumaki amcor itu orang dong. Stefanus sementara dilempari, Stefanus bilang apa? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Pengampunan. Siapa musuh orang Kristen? Musuh orang Kristen bukanlah orang yang membenci engkau. Musuhmu sesungguhnya ialah orang yang kau benci. Cernain kalimat baik-baik. Kalau dia benci Anda itu wajar, karena Kristen di mana-mana orang benci. Amin. Tapi kalau Anda yang benci dia, saudara pun standar sama dengan orang di luar pagar. Kau bilang super tuh. Lihat satu sukses lu iri hati. Satu wisuda lu kawan persekutuan bukannya dukung semangat, senang, sukacita mah bikin mulu bengko. Kalau bikin bengko sesu bengko memang. Bikin bengko. Amin. Persekutuan doa Efata harus beda. Kalau dengar ada persekutuan lain dipakai Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati mereka. Bukan kita persekutuan paling hebat. Efata hanya salah satu dari begitu banyak alat Tuhan yang Allah izinkan ada di NTT, di Tanah Timur. Amin. Kita justru bergandengan tangan. Dan saya tidak terlalu tahu Bapak Miki dan Ibu, tapi saya berharap ini ada di persekutuan. Amin. Kemarin kami bahas di persekutuan doa puasa kami. Teman saya, Ibu Pendeta Esi Paliakindun, dia khotbah mengangkat data 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 1 mulai ayat 1, Petrus bilang begini, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Sampai di sini. Ada singgung Galatia di sini. Galatia itu jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Tapi Petrus tulis surat buat dong juga.
Maksudnya apa? Ternyata memang gereja Tuhan begitu. Saya misalnya dari GSJA, ya, saya juga harus perhatikan pertumbuhan iman orang Gemit. Mereka saudara saya. Jangan hanya gara-gara tembok GSJA, tembok GBI, tembok GPDI, lalu kami. Makanya orang yang mengaku di gereja yang kudus dan am, tapi sibuk membuat gap, justru menurut saya pengakuannya dia tidak ngerti pengakuan itu. Kau mengaku, nah tolong bergaul. Cinta organisasimu, tapi jangan anti organisasi lain. Kecuali kelompok penyesat. Nah, itu kau beri warna keras. Tapi kalau masih sebatas tubuh Kristus, ini gereja Paulus berurusan. Petrus tulis kas dong. Makanya beberapa pendeta lain bingung, Pak Mel, kenapa sabantar-sabantar Gemit suundang, sabantar-sabantar GBI suundang, sabantar-sabantar Kema Injil suundang, foi-foi Katolik suundang. Hot dari Santo Yosef, nekoten dua. Natalan warga nekot pakai gereja Santo Yosef, beta khotbah Romo pimpin liturgi. Maaf. Makanya beta pemalas kan kalau mau organisasi, kalau orang sejalan dengan beta biar beko Alkitab sah. Beko Alkitab sah. Betul suka bikin warna-warna yang jelas. Ingat itu lagu tadi bukan asal menyanyi. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatimu, kalau saudaraku dan saudariku. Begitu. Jadi persekutuan doa sifatnya oikumene. Amin. Siapa saja boleh datang. Asal ingat kita belajar firman sungguh-sungguh. Bukan asal oikumene kok kompromi sambarang-sambarang, bukan. Oikumene mah back to the Bible. Itu orang bilu bahas. Jadi kita mesti beda. Amin. Jadi kalau saudara tetap sama saja, Anda jangan memberkat ini langsung pilih. Ada kerja, ada motor, ada tanah. Rohani dulu. Berkat itu ada jasmani, ada rohani. Makanya Paulus dalam Efesus 1 ayat 3 bilang begini. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat apa? Iya, jangan ngomong main jasmani. Amin, gampang. Tak usah dikte Tuhan Allah. Tuhan Allah pasti berkati katong. Beta awal persekutuan doa bab meki bab pendeta. Behot keliling mulai hotbah belum sekolah teologi. 18 tahun lalu tuh beta bertobat bulan Mei tahun 1999. 3-4 bulan kemudian memang terlalu prematur menurut saya, tapi Tuhan memang mau pakai suka-suka Allah. Saya dalam penglihatan hamba-hamba Tuhan, saya kalau penglihatan saya paling uji. Ini bisa 3 hamba Tuhan tidak saling kenal, penglihatannya sama tentang saya. Oh, konfirmasinya jelas. Mulai itu saya melayani, saya mulai khotbah. Celana berapa? 1 coklat. Foi-foi behot pakai celana SMA. Celana coklat. Orang yang kasih. Dan baju merah hati. Dia mau lihat merek model. Pokoknya merah hati. Khotbah 1 hari bisa 3 kali. Khotbah pertama pulang cuci jumur setrika ulang pakai lain. Kadang-kadang dia muncul dan bilang pendeta merah hati sudah. Sana ada lain merah hati. Mah besang pusing. Jalan kaki berkilo-kilo. Khotbah di Bena sana, berjalan dari Oibelo situ di Bena sampai di sana. Satu tante minta didoakan. Beta dan pendeta Gemit senior Immanuel Kamal. Pendeta Immanuel Kamal pembicara, saya pun pembicara. Selesai kakak bilang, Bapak ini mama harus sakit, dia minta doa. Di mana? Di sini sa. Nah, kalau buatan orang timur pun di sini sa ini bukan piko salib lagi, pohon tuak di akar-akar. Di sini sa. 12 kilo. Di sini sa. Itu benak berhabis banjir. Ini tahun 2000 yang lalu. Bukan 2000 tahun yang lalu. Takutnya saudara salah dengar kau pulang cerita. Ternyata Pak Melatok angkatan Simon Petrus.
Tahun 2000, bukan 2000. Bikin gosip gila-gila. Jangan sampai dia reinkarnasi Pak Melat. Jangan sampai dia Bartolomeus. Bisa dibangun. Jalan kaki, jalan bagian pas sampai di orang dia pun keluarga dong keluar. Dia bilang, nenek di mana? Aku emang nenek supiso Darah Yesus kermana na doa kirim sa. Pikir ini mangkali. Telegram. Doa kirim, artinya betul bisa doa juga. Lu jangan suruh sebenarnya. Nenek jangan bisa diam kok apa lihat bis mau iko pisoe. Kok itu satu bisa beli. Lihat bis nas aku nenek mau iko pisoe. Tolong sembuh. Tunggu hamba Tuhan datang doa coba pisoe. Potong jalan biti sufarises. Untuk pakai acara pisoe tanpa konfirmasi. Sen kok apa main pisau tapi enak saudara jalan kaki. Aduh Tuhan baik, amin. Biarkan jasmani tahu sedikit Tuhan Allah, karena soalnya mungkin anda kekurangan, soalnya mungkin dia masih pegangin ayatnya Mazmur 34 ayatnya yang ke-10. Mazmur 34 ayat 10 mengatakan demikian. Itu 10 kakak. Mazmur 34 ayat 10. Ini 10 dahulu. Takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus. Sebab apa? Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11 mengatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Jadi kalau ada bapak mama yang ikut Tuhan tapi kekurangan, cek ketaatan anda. Mungkin anda tidak mempraktekkan Matius 6 ayat 33 secara total. Itu ayat yang tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau sampai kita kekurangan, cek diri. Kok kekurangan? Orang kalau ikut Tuhan sungguh susah pernah mungkin, tapi ingat dia memang berproses. Amin. Kalau saudara ikut Tuhan tiba-tiba Tuhan sedang angkat saudara. Jangan mundur, tetap setia. Karena orang benar itu dia semakin kuat ya. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Karena mana bisa hasil kalau son tanam, bagaimana bisa bertumbuh kalau son siram. Kita harus beda. Amin. Beda dalam perkataan. Amin. Kalau orang omong yang tidak membangun, kita omong yang membangun. Amin. Ada orang tuh omong tidak membangun. Orang menyanyi dia bilang, weh lu menyanyi sebagus, maka lu diam lebih bagus. Ini menghina orang. Lu menyanyi sebagus, maka lu diam, damai sejahtera memenuhi bumi. Ini lu ejek orang ini. Ketemu orang bilang, weh jerawat sonada lah yo. Ini sonada apa ada bagian banyak ini. Sonada tanpa lain. Sufol. Orang timur orang begitu kan, kata orang Kupang. Ketemu orang di bahasa gaul apa? Bamaki. Dan lebih indah kalau apa? Yang kena maki balas maki. Wah itu keren. Anak Tuhan tidak begitu. Amin. Perkataan kita beda. Amin. Kalau 3 ayat 16 berkata apa? Baca sama-sama atau jemaat. 1, 2, 3. Kolose 4 ayat 6 saya baca buat saudara. Perhatikan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, jangan ngaco, saudara-saudara, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Orang anak Tuhan beromong sembarang. Amin.
Makanya beta suka kasih ilustrasi praktis, perumpamaan atau contoh-contoh praktis. Panggil suami mesti penuh kasih. Papa, Pak, sayang kok. Iya, mesti panggil sayang. Yang gitu. Hansip. Panggil manja. Amin. Anak-anak muda semakin kuliah, sekolah tinggi, suka jadi Kupang, pulang kampung jam bikin kehebat-hebat. Tetap hormat orang tua. Karena Alkitab hukum jelas, hormat orang tua umur panjang. Mau umur pendek, tak usah hormat, mau mati hidup. Pasti, amin. Pikiran juga harus benar. Pikiran yang dikuasai oleh Kristus itu beda. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Filipi pasal 4 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemudian apa ayat 8 mengatakan? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikir yang baik-baik, jangan pikir yang najis, kotor. Ingat orang pun salah terus. Karena ada orang yang ingat, lihat dia ingat salah, harusnya juga ingat beta sama lebih baik dari dia. Beju pernah salah, mungkin ini yang beta panen, tabur apa tuai itu. Kan begitu, positive thinking, berpikir positif. Saya dididik oleh Tuhan, untuk dulu jujur saya ada tahap di mana awal-awal datang di Kupang, iri hati dan pendeta ini dan pendeta itu. Akhirnya pelayanan sudah berkembang. Di saat buat keputusan bertobat, bab tua angkat sampai nyerah. Tembak iri hati, serius. Orang gereja tertentu paling takut undang pendeta lain, besan takut. Yang beta takut itu undang pendeta sesat. Pendeta kebenaran beta undang, beda organisasi. Besan takut bila nanti ini siapa lebih populer. Tidak ada, tidak cari popularitas, kita cari kemuliaan. Apalagi beda tujuan. Amin. Orang dunia dong pun tujuan apa? Hanya cari makan, minum, pakai. Kita pun tujuan beda. Makanya dalam Matius 6 ayat 31 itu, saudara perhatikan ini ayat. Saudara baca 1, 2, 3. 32 saya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa? Berarti orang tidak mengenal Allah pun tujuan anda ini cari makan, minum, pakai, harta, pangkat, lahiriah semua. Ya, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sama-sama 2, 3. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini tujuan hidup kita. Kerajaan Allah nomor 1. Yang lain jangan pikir. Jangan hitung-hitung kalau mau datang di kaki Tuhan. Jangan pemalas-pemalas dan persekutuan doa. Kami timin dari siang ini saya pergi syuting khotbah di situ. Saya ada syuting di Hotel Ascenda di sini. Ada syuting karena ada satu dan lain hal. Kami syuting, ada kepentingan pelayanan. Lalu baru kami datang sini. Kami keluar. Jadi sebelum datang sini, saya jemput anak dulu karena melayani Tuhan harus melayani keluarga. Saya tidak mau jadi pendeta atau suami yang heboh di mimbar, lalu tidak jadi berkat di rumah. Pokok anak, kas mandi anak, kas cebo anak. Beb istri terlalu bahagia dapat beta. Sungguh mati. Dia sangat bahagia dapat saya. Bukan sombong, dia bahagia. Kau bikin semua. Itu aja PNS, hamba Tuhan mah PNS. Nanti di kantor sampai jemputin anak orang 2 sekolah. Pulang datang langsung susun khotbah. Telepon kawan-kawan saya mau merapat sambil kerja khotbah. Kawan-kawan merapat datang rundutan beta mandi kita picu datang sini pulang lagi siap diri besok pagi khotbah di radio. Habis khotbah di radio beta di 96 SKFM tolong dengar. 96 SKFM radio suara Kupang. Khotbah 1 jam tanya jawab 1 jam. Tendes nanti keluar. Maksudnya itu di sini. Nah, saudara.
Nanti habis itu lah istirahat, istri pulang jaga anak, istri pimpin kaum wanita di gereja kami. Dia pulang pimpin kaum wanita, kami rapat pleno panitia pembangunan sampai ke besok lah ibadah, terus menikmati. Amin. Tujuan kami cari Tuhan. Tetap pekerjaan lain jalan, tapi keseimbangan itu perlu. Kenapa? Karena akan ada waktu di mana kita tidak bisa kerja lagi. Makanya Tuhan Yesus omongin ayat Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4, perhatikan 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau ada kesempatan lebih cepat, bapak-bapak, persekutuan bukan hanya milik anak muda. Bapak-bapak dulu talepo di situ. Merendahkan diri, nomor Tuhan promosi Anda kaget. Kenapa aku begini nih? Bapak angkat Anda. Jangan kaget, itu biasa di dalam Tuhan. Sekarang orang belum lihat, belum tahu saudara. Setia terus baru lihat. Tuhan kasih kaget itu. Saudara siapa? Kalau semangat timbul tenggelam, ya susah. Tapi kawan-kawan yang umur pertobatan sama dengan beta 18 tahun lalu, datang hanya tengah ngalir dan pelayanan kalau dong sebentar maju, sebentar mundur, berada karunia sedikit cupuku ada tumbang. Tapi kita sekarang saya rasa diri bodoh. Sudah lakukan apapun, beta tetap menganggap beta orang tidak berguna. Makanya beta ingat ini ayat Lukas 17 ayat 10. Mungkin ini ayat penutup sudah ya. Kata sedikit beda dalam hal kerendahan hati. Tuhan Yesus bilang begini, saya baca buat saudara. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kita ini tidak berguna, tapi ketika dalam Tuhan kita jadi berguna. Dan waktu kita jadi berguna, siapa yang terima kemuliaan? Bapa di surga, bukan kita. Amin. Sebagai penutup saya mau kasih tahu saudara, ini khotbah tentu tidak lengkap. Kalau saya mau khotbah bisa 5 jam berhabisin materi. Ya, khotbahnya belum lengkap, tapi saya percaya Tuhan mampu memberkati kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saya selesai, mari kita berdiri bersama-sama.